Ini kan ada fair value gap nih. Nah, ini fair value gap. Halo teman-teman semuanya, ya kita lanjut di part yang keempat. Kali ini kita akan bahas tentang EOI. EOI itu adalah Area of Interest. Ya, jadi yang membedakan POI sama EOI itu adalah kalau POI satu harga area, kalau EOI ini zona. Ya, jadi ini zona ya teman-teman semuanya. Zona itu kayak kurang lebih kayak fair value gap, order block, dan breaker block dan yang lainnya lah. Nah, nanti kita bahas tuh zona-zonanya ya secara detail ya. Jadi abang-abang tinggal simak aja dari awal sampai akhir gitu. Tapi sebelum aku jelaskan buat teman-teman yang baru kenal di komunitas ini secara publik ya, kalau pengen lebih tahu dan lebih dalam tentang informasi dan edukasi yang lain, masuk aja di Telegram gitu. Klik aja di link bio. Ya, biasanya kami itu share informasi dan edukasi, bahkan berita pun kami update juga gitu. Oke, kita lanjut aja di sini ya. Part yang keempat kita bahas fair value gap. FVG itu adalah fair value gap ya, jadi bisa dibilang ada satu candle yang dimana candle tersebut memiliki sebuah gap dan itu belum diambil secara candle sebelumnya ya. Jadi ada ketidakseimbangan harga lah ibarat kata seperti itu ya untuk fair value gap. Contohnya kalau kita lihat secara teori itu seperti ini ya, secara teori seperti ini yang dimana candle sebelum dan sesudahnya ya, ini candle sesudahnya ya, candle selanjutnya dan sebelumnya itu belum keambil gitu ya, shadownya di sini, shadownya belum diambil ya, dan belum diambil sehingga satu candle di tengah itu memiliki ruang atau memiliki rongga atau memiliki gap yang belum diambil ya. Jadi ada ketidakseimbangan harga ibarat kata, sehingga orang di sini numpuk buat buy karena belum diambil, dan ini akan menjadi titik area zona yang bisa kita ambil peluang atau opportunity. Jadi kalau misalnya market itu balik ke bawah sini, berpotensi ini di respect dan ditarik ya. Kenapa? Karena orang itu orang itu antri area buy di sini sehingga belum ada yang ngejual barang dan harganya langsung up ke atas itu. Ya, itu bisa dikatakan sebagai fair value gap. Jadi shadownya itu belum keambil dan belum disentuh. Ya, jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman semuanya secara teori ya. Nah, ada juga antara invalid ataupun valid ya. Fair value gap itu bagusnya itu hanya satu kali disentuh. Hanya satu kali saja. Kenapa? Ya karena kalau misalnya 2 atau 3 kali itu udah unfresh gitu zonanya, hanya satu kali. Dan kalau misalnya fair value gap itu di respect dan berpotensi buat membalikan, dia wajib close candle itu di atas ya, wajib di atas. Nah, ini kalau misalnya buy, kalau sell ya wajib close-nya itu di bawah gitu ya, wajib di luar ya, di luar fair value gap closing candle ya. Nah, contohnya kayak gini, kita coba praktek ya. Misalnya dia balik ke sini ya, balik nih contoh candlestick. Nah, tiba-tiba dia itu nge-sweep ke sini gitu. Nah, sehingga ngambil semua fair value gap dan orang yang antri buy di sini ya berpotensi ditarik, ternyata ditarik tuh dan close candlenya di atas. Nah, ini berpotensi buat dia lanjut rally ke atas. Kenapa? Ya karena ini di respect dan dikatakan sebagai valid fair value gap itu ketika dia itu closing candlenya tidak menutupin fair value gap ya. Jadi bodinya itu tidak menutupin fair value gap ya. Kalau ditutupin, nah berarti FVG tersebut nggak ada di respect gitu, nggak kuat lah ibarat kata seperti itu. Tapi kalau misalnya di respect tiba-tiba ditarik ke atas candlesticknya dan closing candlenya di luar fair value gap, nah FVG ini valid karena ada beberapa yang ngantri di area tersebut sehingga harga itu reject gitu atau harga itu naik ke atas gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke real market. Contohnya seperti ini, kita coba cek untuk fair value gap ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya fair value gap sell. Nah, ini kan ada fair value gap nih. Nah, ini fair value gap. Nah, ketika dia mantul di harga fair value gap ya, ketika dia mampir di harga fair value gap langsung mantul ya. Jadi ibarat kata fair value gap tersebut ada penunggunya ataupun ada orangnya gitu ya. Konsepnya seperti itu. Terus ini juga fair value gap ya. Oke, dan ini fair value gap kenapa nggak di respect? Nah, biasanya kalau misalnya fair value gap tersebut nggak di respect,
itu dia ada potensi buat ngejar atas atau ngambil swap liquidity gitu ya. Nah misalnya kita coba cek lagi fair value gap, ini juga fair value gap, teman-teman bisa cek ya fair value gap H1. Nah ini di respect nih berkali-kali, tapi bagusnya cuma sekali doang gitu ya. Terus ini juga fair value gap ya, teman-teman bisa cek ya, ini fair value gap. Oke. Nah, lagi fair value gap, ini juga fair value gap. Nah teman-teman bisa cek nih fair value gap langsung jatuh ke bawah. Nah fair value gap ini bagusnya ketika dia sudah manipulasi terjadi terus dia lanjut rally. Nah teman-teman bisa cari area di fair value gap gitu. Nah itu bagus tuh. Dan bagus lagi kalau misalnya ada liquidity. Nanti kita bahas lah di part selanjutnya untuk kombinasi ya. Oke, nah ini juga fair value gap, teman-teman bisa perhatikan. Cuma ini fair value gapnya terlalu gede ya. Kalau misalnya gede kayak gini ya, ini bukan lagi fair value gap, tapi liquidity void. Liquidity void itu ibarat kata harga itu bisa loncat gitu. Nah itu rawannya ya. Yang fair value gap itu ya pendek aja gitu bagus ya. Ini fair value gap juga, nih dia respect fair value gap ya. Terus ini juga dia respect fair value gap. Jadi teman-teman bisa tahu gitu zona yang memang area penting gitu ya. Zona penting juga untuk fair value gap. Tapi bagusnya fair value gap itu di dalamnya ada POI kayak SNR, RBS, dan ada liquidity juga. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Apalagi teman-teman yang pakai tentang fair value gap terus ada konfirmasi di Alta App, nah itu jauh lebih bagus juga gitu ya. Dan zonanya cukup lebar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk di EVG tersebut ya wajib cek konfirmasi di lower time frame gitu. Nah nanti kita buat lah video selanjutnya untuk konfirmasi lower time frame, cuman nggak di part kelima atau part 6 ya, mungkin nanti di next video lah gitu ya. Itu aja teman-teman semuanya. Kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di follow dan di like ya, dan di subscribe juga ya. Jangan lupa masuk ke Telegram biar tahu informasinya yang lain lagi gitu ya. Oke itu aja, thank you, semoga bermanfaat.